alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Adi Sasid Alhamdi dari kelompok 2 akan menerangkan bab etika profesi keguruan, standar, kompetensi, dan kualifikasi guru. Ini saya akan melanjutkan materi dari Mas Fahmi yaitu tentang kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, yakni bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Di dalamnya juga diharapkan tumbuhnya kemardisian guru dalam menjalankan tugas, serta senantiasa terbiasa membangun etos kerja, sehingga semua sifat ini memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan guru dalam kesehariannya. Seorang guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru, sehingga guru dituntut harus mampu membelajarkan siswanya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan atau tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semua itu akan berhasil jika guru disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemampuan pribadi tersebut meliputi yang pertama, kemampuan mengembangkan kepribadian. Yang kedua, kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Dan yang ketiga, kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Jika kita mengacu kepada standar nasional pendidikan, kompetensi kepribadian guru meliputi yang pertama, memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, yang indikatornya bertindak sesuai dengan norma hukum, norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, memiliki kepribadian dewasa, dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif, yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik dan sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Dan yang terakhir, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan dengan menampilkan tindakan yang sesuai dengan norma religius atau iman takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong, dan memiliki perilaku yang dapat diteladani peserta didik. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara harmonis dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan masyarakat sekitar. Indikasinya, guru mampu berkomunikasi dan bergaul secara harmonis dengan peserta didik, sesama pendidik, dan tenaga kependidikan, serta dengan orang tua dan masyarakat sekitar. Adapun 3 komponen yang memungkinkan seorang membangun dan menjalani hubungan yang positif dengan teman sebaya atau sepantarannya, yaitu yang pertama,
pengetahuan tentang keadaan emosi yang tepat untuk situasi sosial tertentu atau bisa disebut pengetahuan sosial. Yang kedua, kemampuan untuk berempati dengan orang lain atau empati. Dan yang ketiga, percaya pada kekuatan diri sendiri atau focus of control. Sedangkan La Fontana dan Cilesen menuliskan bahwa kompetensi sosial dapat dilihat sebagai perilaku prososial, altruistik, dan dapat bekerja sama. Anak-anak yang sangat disukai dan yang dinilai berkompetensi sosial oleh orang tua dan guru pada umumnya mampu mengatasi kemarahan dengan baik, mampu merespon secara langsung, melakukan cara-cara yang dapat meminimalisir konflik yang lebih jauh, dan mampu mempertahankan hubungannya, menurut Fabre dan Heisenberg. Sementara itu, Reidel berpendapat bahwa berdasarkan hasil berbagai penelitian sejauh ini, kompetensi sosial merupakan fenomena unidimensional. Hal-hal yang disepakati oleh para ahli psikologi sebagai aspek kompetensi sosial anak adalah perilaku prososial atau prosocial orientation atau suka menolong, dermawan, dan empati. Dan initiative taking versus social withdrawal. Dalam konteks interaksi sosial atau disebut juga sebagai social initiative. Menurut Waters dan kawan-kawan dalam Reidel. Aspek prosocial orientation terdiri dari kedermawanan atau generosity, empati atau empati, memahami orang atau understanding other, penanganan konflik atau conflict handling, dan suka menolong atau helpfulness. Aspek sosial inisiatif terdiri dari aktif untuk melakukan inisiatif dalam suatu situasi interaksi sosial dan withdrawal behavior dalam situasi tertentu. Berdasarkan urian di atas, bahwa aspek kompetensi sosial adalah prosocial orientation yang terdiri dari kedermawanan, empati, memahami orang lain, penanganan konflik, dan suka menolong, serta aspek sosial yang terdiri dari aktif untuk melakukan inisiatif dalam situasi dan withdrawal behavior dalam situasi tertentu. Dalam memahami kompetensi sosial, seorang guru dapat mendapatkan dalam memahami kompetensi sosial seorang guru, kita dapat mendapatkan satu ayat dalam Al-Quran yang menyatakan pentingnya seorang guru memiliki kompetensi sosial. Hal tersebut tertuang dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. Quran surat An-Nahl ayat 90. Pada ayat tersebut dijelaskan perintah-perintah yang sesuai dengan kompetensi sosial guru. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Adil atau berbuat adil berasal dari kata adalah yang mempunyai arti berbuat adil. Menurut Ismail bin Umar bin Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir, al-adil mempunyai makna kesetaraan atau keseimbangan, seperti yang tercantum pada indikator kompetensi sosial yang pertama, yaitu bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial. Kata adil mewakili bertindak sesuai aturan dan tidak diskriminatif. Yang berikutnya, berbuat kebajikan. Ihsan, berbuat baik, yang berasal dari kata ahsana, yang mempunyai makna berbuat baik. Dalam konteks ini, sangat komprehensif dengan indikator kompetensi sosial yang kedua, yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga,
memberi kepada kaum kerabat. Ita'adil qurba atau memberi kepada kaum kerabat. Imam Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi memaknai ita'adil qurba dengan silaturahmi atau menyambung tali silaturahmi. Memang menyambung tali silaturahmi ini terlalu umum, namun secara garis besar termasuk bagian dari hubungan horizontal antara hamba dengan hamba yang lain dan juga termasuk bagian dari hubungan sosial. Yang terakhir yaitu melarang perbuatan keji dan mungkar. Yanha anil fahsya iwal mungkar atau melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Sudah sepatutnya sebagai seorang guru menjadi sosok panutan, bukan hanya bagi para peserta didik, namun juga masyarakat. Dan yang terakhir adalah penutup. Simpulannya adalah dalam dunia pendidikan tidak dipungkiri lagi bahwa guru menempati posisi yang sangat penting. Guru merupakan tonggak pendidikan yang akan mencetak manusia-manusia pada masa yang akan datang. Dalam profesinya, guru harus memiliki kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan standarnya. Semua itu dilakukan supaya menghasilkan pendidikan yang berkualitas dan mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Terdapat empati kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut memiliki indikator-indikator sendiri dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dengan keempat kompetensi tersebut diharapkan guru bisa meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Guru harus bisa memiliki keempat kompetensi tersebut dan mensinergikan ke dalam dunia pendidikan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.